Bayangkan kamu lagi di ruang dokter. Jantungmu berdetak kencang nunggu kabar. Tiba-tiba dokter masuk bawa gambar aneh. Irisan tubuhmu seperti peta 3 dimensi penuh warna. Tulang putih cemerlang, organ kelihatan jelas, bahkan pembuluh darah kecil pun ada. Gimana caranya gambar ini dibikin? Ini bukan sulap, tapi keajaiban fisika bernama CT scan, teknologi yang sudah selamatkan jutaan nyawa. Penasaran sama cerita di baliknya? Yuk kita selami bareng selama 30 menit ke depan. What exactly are you proposing? It's showtime! Here we go! 07 Excuse me. 1970. Are you sure? Captain. You're calm. Here we go. Kita mulai dari tahun 1972. Ada seorang insinyur Inggris, Godfrey Hounsfield, duduk di kantornya dengan penuh kertas dan komputer besar seukuran lemari. Dia punya mimpi besar. Gimana caranya kita lihat dalam tubuh manusia tanpa operasi? Waktu itu dokter cuma punya sinar X biasa dengan gambar datar, buram, dan sering bingung. Hounsfield tidak puas. Dengan gabungan fisika, sinar X dan komputer, dia membuat CT scan pertama. Mesin yang bisa memotong-motong gambar tubuh menjadi irisan tipis. Hasilnya, dia dapat Nobel kedokteran di 1979. Dari situ, CT scan jadi pahlawan di dunia medis. Hari ini, kita bakal bongkar semuanya. Dari cara kerjanya, evolusinya, sampai inovasi lokal dari Indonesia. CT scan itu apa sih? Singkatnya, ini kamera super yang bisa menyelonong ke dalam tubuhmu tanpa pisau. Tapi rahasianya ada di fisika sinar X. Bayangin, sinar X seperti sinar matahari tak kasat mata, bisa tembus benda, tapi melemah tergantung apa yang dilewatin. Di mesin CT scan yang bentuknya seperti donat besar, ada tabung sinar X yang mutar cepat mengelilingi kamu. Sinar itu keluar, masuk ke dalam tubuhmu, dan ditangkap detektor di sisi lain. Ini yang bikin takjub. Setiap jaringan punya sifat berbeda. Tulang keras menyerap banyak sinar X hingga warna menjadi putih di gambar. Organ lunak seperti hati atau paru-paru hanya menyerap sedikit, menjadi warna abu-abu. Udara tidak menyerap sama sekali, menjadi warna hitam. Detektor mengumpulkan ribuan data ini. Bayangin, ratusan sudut dalam detik. Terus komputer masuk. Pakai rumus matematika canggih, namanya transformasi Redden. Santai, kita tidak akan masuk pada rumusnya. Data itu menjadi gambar irisan 2 dimensi atau 3 dimensi. Dalam hitungan menit, dokter bisa lihat apa yang salah dalam tubuh kamu. Sebentar, kita mundur ke cerita Hounsfield. Bayangkan dia di lab kecilnya hanya mempunyai komputer jadul yang prosesnya berjam-jam untuk satu gambar. Dia mulai dari nol, mencoba sinar X manual, mengutak-atik tabung kecil sampai membuat prototipe. Awalnya dia tes menggunakan benda mati, tulang sapi atau buah apel, untuk melihat apa sinar X bisa membedakan kepadatan. Hasilnya buram, tapi dia tidak menyerah. Tantangan terbesarnya, komputer saat itu lambat sekali dan dokter skeptis. Masa sih bisa melihat otak tanpa operasi, kata mereka. Tapi Oktober 1971, CT scan pertama dipakai di pasien wanita dengan tumor otak. Gambarnya kasar tapi dokter langsung tahu ini bakal mengubah dunia.
Dari situ Hounsfield buktikan fisika bisa jadi penyelamat. CT scan pertama itu hebat, tapi lambat. Namanya EMI scanner. Hanya bisa scan kepala. Butuh 5 menit untuk satu irisan. Pasien harus diam tak bergerak. Teknologinya menggunakan pencil beam. Sinar X tipis hanya satu detektor. Itu generasi pertama. Kemudian di akhir 70-an, generasi ketiga muncul. Sinar X menjadi fan beam, lebar seperti kipas, dan detektornya ratusan. Dari 380 sampai 768. Gambar lebih tajam, waktu scan lebih cepat. Lompat ke tahun 90-an, multi-slice CT lahir. Teknologi ini bisa mengambil banyak irisan sekaligus, 16, 64, bahkan 128 irisan. Dokter bisa melihat jantung dalam 5 detik. Lalu kemudian ada dual core, CT, 2 tabung sinar X, kecepatannya gila. This GECT scanner is spinning at nearly 3 revolutions per second. Dosis radiasi turun 50%. Di Indonesia, Rumah Sakit Pondok Indah menggunakan CT scan flash. Scan jantung hanya membutuhkan waktu 0,25 detik. Dari alat berderit, CT scan menjadi seperti pesawat luar angkasa di dunia medis. Commonly known as a CT scan, is a diagnostic imaging procedure. Sekarang kita ke masa kini, dan ini yang bikin merinding. Inovasi CT scan tidak hanya soal mesin, tetapi otaknya. Ada thin filter dari Siemens, menyaring sinar X supaya radiasi lebih kecil, tetapi gambar tetap jernih. Cocok buat anak-anak atau ibu hamil. Kemudian AI masuk. Di rumah sakit top, AI dilatih membaca gambar CT scan lebih cepat dari dokter. Contoh, tumor kecil di paru-paru, AI memberikan tanda merah dalam detik. Ada juga CT scan 128 slice dari GE Healthcare, bisa menangkap jantung dalam 5 denyut, disebut 5 beat cardiac. Plus CT scan sekarang spesialis, CT perfusi untuk aliran darah otak, CT venografi untuk pembuluh vena. Dari alat umum, CT scan jadi ahli di banyak bidang. Is people don't tend to get symptoms until the cancer has spread, and that's when treatment options are less effective. For well over a decade now, I've worked in lung cancer where we're making diagnosis at stage 3 and 4, where cure is almost impossible to achieve. We always talk about how late we diagnose it. Well, in that case, that only tells me one thing: we have to do things differently. It's one of the world's largest lung cancer screening programs, and it's a program where we invite patients at high risk of developing lung cancer to have a low-dose CT scan of their chest so that we can diagnose their lung cancer early, ideally in stage 1 and 2. In the first phases, we're at about 300,000 patients. The goal is to expand that now to 2 million patients United Kingdom-wide. A typical screening program, especially in Europe, requires 2 radiologists to read a scan. So the volume, if we're doing 2 million patients, is almost 4 million reads. It's a tremendous burden for radiologists. It almost defeats the purpose of doing those scans if you don't have the people to interpret those scans, and that's where artificial intelligence, or AI, comes in. Kita kebanggaan lokal. Di Universitas Diponegoro 2023, tim fisikawan membuat IndoQCT, software pertama di Asia untuk mengukur kualitas gambar CT scan otomatis. Ini membantu dokter memastikan gambarnya yang tajam, noise-nya juga rendah. Karya anak bangsa yang mendunia. Contoh nyata, di Jakarta, seorang pasien datang dengan sakit kepala parah. Sinar X biasa tidak jelas, tapi CT scan menemukan pendarahan kecil di otak. Langsung dioperasi, selamat. Kasus lain, atlet muda di Surabaya pingsan di lapangan. CT scan 128 slice deteksi penyumbatan arteri jantung. Operasi cepat, dia kembali main dalam 6 bulan.
CT scan benar-benar menutup celah hidup dan mati. Tapi ada tantangan. Radiasi walaupun kecil bisa jadi resiko jika sering digunakan. Ada juga alergi zat kontras, plus biaya yang tidak murah. Bandingkan dengan MRI, tidak menggunakan radiasi, tapi lambat dan berisik. Ultrason, murah, tapi detailnya kalah. CT scan unggul di kecepatan dan tulang. Ke depan, mungkin CT scan sekecil ponsel, menggunakan nanopartikel untuk deteksi kanker, masa depan semakin cerah. Jadi, dari mimpi Hounsfield sampai inovasi hari ini, CT scan adalah bukti fisika bisa menyelamatkan nyawa. Dari lab kecil ke IndoQ City, ini cerita harapan dan kerja keras. Teknologi apa berikutnya? CT scan di saku kita? Tulis di kolom komentar, teknologi medis apa yang ingin kalian tahu? Atau cerita kalian bersama CT scan. Like, subscribe, tekan lonceng notifikasi. Kita bertemu lagi di petualangan sains berikutnya. Sampai jumpa.